Tertarik nggak untuk jadi gubernur? Saya kira tidak. Pertama faktor usia. Orang seumur saya tidak mungkin aktif lagi. Tapi berandai-andai nih Om ya. In Eastern Indonesia, where the sun never dies. From Maluku to Papua, we keeping it real. Instrumental. Jokowi menjawab itu. Itu yang mau saya katakan. Di era Pak Jokowi lah, semua gagasan, harapan, impian tentang keterbatasan terjawab. Beliau memberikan perhatian betul-betul serius dan terwujud itu kan. Baik transportasi laut. Sekarang praktis dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Manado, Maluku sampai Papua tercover oleh Tol laut itu. tol laut Ya. itu. Ya. Itu jalan nggak sih Om? Jalan-jalan. Oh jalan. Oke. Dulu kan begini ya, Bu. Kalau kapal berlayar dari Surabaya ke timur, dia membawa barang, itu agak dunia usaha pelayaran dan dunia bisnis itu agak ragu-ragu gitu loh. Karena pulangnya bawa apa? Pulangnya kan itu, ya betul. Dia pergi, tapi baliknya kosong kan. Jadi dulu itu ada teori itu, ada pertanyaan dilematis itu. Ya tadi seperti itu maksudnya itu ya. Kira-kira kalau dia berlayar dia pulang apa? Iya. Ya. Jadi sekarang ini kan Om, kita juga orang Indonesia Timur boleh berbangga lah. Iya. Berbangga dalam arti cukup banyak perhatian pemerintah terhadap Indonesia Timur sekarang. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang mungkin saya juga minta pendapat Om yang akan dilanjutkan oleh presiden terpilih ya. Dan menurut Om kira-kira apa yang penting, stressingnya apa nih untuk Indonesia Timur di era Pak Prabowo ya? Saya kira gini, Pak Prabowo kita sangat berharap beliau melanjutkan dan memperbaiki melanjutkan dulu apa yang sudah dasar-dasar sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Oke. Pertama infrastruktur itu sudah berjalan sekarang kan tadi antar pulau, kemudian misalnya Papua sendiri kan. Antar wilayah di Papua itu belum terkoneksi secara baik. Ya. Karena kondisi geografisnya demikian. Kalau dia pakai pesawat terlalu mahal, pakai kapal tidak ada kapal gitu kan. Nah, sekarang pembangunan jalan antar provinsi ke kabupaten ke kecamatan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi berjalan. Kita lihat sebenarnya tidak hanya Papua, itu Indonesia Timur. Sumatera pun sekarang menikmati, apalagi jangan kita cerita Jawa ya. Jawa ini sudah oke lah. Sumatera itu dulu kita dari Bakahuni ke Lampung terus ke Medan, Palembang itu sekarang terkonek oleh tol itu. Dan ini untuk dunia usaha itu sangat punya nilai yang signifikan. Indonesia Timur kita sudah merasakan itu. Laut, kemudian antar transportasi antar wilayah dalam wilayah sendiri masing-masing provinsi. Ini sangat menunjang kelancaran pembangunan dan juga untuk dunia usaha terutama tadi karena pemikiran kita itu kan. Indonesia Timur yang luas dan besar ini tidak bisa dibangun hanya oleh APBN. Oleh pemerintah gitu. Dunia usaha harus didorong untuk masuk ke sana gitu. Dan sekarang Pak Jokowi sudah meletakkan dasar yang bagus untuk itu. Saya kira itu salah satu legacy beliau yang luar biasa. Beliau akan berakhir masa jabatannya pada Oktober nanti. Tapi masyarakat Indonesia dan kita di Timur itu akan mengingat ini legacy Pak Jokowi yang luar biasa. Infrastruktur transportasi. Salah satu contoh yang paling simbol paling besar itu adalah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur gitu. Kita boleh berdebat soal apa teknisnya, tetapi itu simbol perhatian besar bahwa pembangunan Indonesia itu harus seimbang di tengah-tengah. Berarti sudah mestinya sudah cukup lah ya, maksudnya memang kita juga bukan berarti mau besar kepala, mau seperti anak yang selalu menuntut lebih dari orang tua. Karena kan kita juga tidak bisa bilang bahwa kami seperti dinaktirikan nih, ternyata kan tidak juga. Nah, bagus. Iya, jadi kan sebagai putra Papua nih, sorry saya stressing sedikit nih. Ini kan kemarin agak rame, Panglima TNI Pak Agus Subianto kembali menggunakan istilah OPM untuk Papua. Nah, kemudian dikaitkan dengan apa sih kurangnya pemerintah terhadap Papua?
apa sih kurang pemerintah terhadap Indonesia Timur? Tapi benarkah masih adanya gerakan seperti OPM itu di sana hanya masalah kesejahteraan atau hanya masalah kemakmuran? Gimana bisa? Saya kira ini pertanyaan yang menarik. Jadi gini ya, kita juga harus jujur bahwa sejak reformasi ya tadi ya, sejak Gus Dur dengan segala keterbatasan dari waktu ke waktu diperbaiki. Pemerintah pusat punya komitmen yang besar. Bahwa tentu tidak semuanya berjalan dengan baik. Ya, komitmen itu ada. Ya. Nah, dari waktu ke waktu itu pentingnya mengapa kita evaluasi gitu ya. Mengapa kita perlu dalam batas tertentu kritis terhadap pemerintah gitu. Ya. Kritis ini dalam pengertian positif. Ya. Niat pemerintah sudah baik, tapi ada kekurangan di sana sini gitu. Salah satu yang niat baik yang sudah mulai terwujud yang tadi dikatakan itu kan. Itu dimulai dengan kebijakan tidak lagi sentralisasi seperti di masa lalu, tapi desentralisasi gitu. Melalui paket undang-undang otonomi daerah. Dan untuk Papua lebih lagi diberikan otonomi khusus. Aceh dan Papua gitu. Oh iya ya. Jadi selain otonomi secara umum, ada lagi otonomi khusus gitu untuk Papua dan Aceh. Nah, melalui paket otonomi ini sebenarnya kewenangan itu sudah diberikan ke daerah. Anggaran itu sudah diserahkan ke daerah. Nah, problemnya kita harus jujur juga bahwa aparat kita di daerah belum maksimal. Ada kekurangan juga yang harus dicari pada daerah sendiri gitu. Sumber daya manusia. Sumber daya kewenangan yang sudah diberikan. Alokasi anggaran yang cukup. Apakah sudah dikelola baik menurut prinsip-prinsip manajemen modern gitu. Good corporate governance. Nah, ini problem utama gitu. Termasuk di Papua. Papua apalagi dia memperoleh limpahan dana yang besar melalui otonomi khusus. Dana otsus. Nah, kalau kita pakai asumsi yang umum saja, dengan dana yang begitu besar, itu sebenarnya rakyat Papua itu sudah harusnya sejahtera. Gitu. Dan kalau dia sejahtera, untuk apa lagi dia bicara soal-soal lain gitu. Kesejahteraan, kebutuhan dasar, basic needs dia terpenuhi. Gitu. Kok masih ada juga? Gitu. Di sini tentu kita harus seimbang juga melihat persoalan. Apakah kesalahan itu ada pada pusat? Apakah ada juga pada daerah? Saya kira ada pada dua-duanya. Jadi baik pusat pada sekarang pusat sudah berkomitmen tadi. Tetapi kalau kita terisik juga gitu ya. Dari pusat juga ada hal-hal yang panduan yang belum sepenuhnya jelas bagi daerah. Gitu. Ketika dia memberikan kewenangan, memberikan anggaran, harusnya ada juga guidance. Dan ternyata itu teman-teman di daerah kalau kita tanya, tidak hanya Papua juga daerah Indonesia Timur lain itu. Ini otonomi setengah hati juga ini. Otonomi setengah hati. Ketika kita diberikan kewenangan, tetapi ketika kita mau eksekusi, kita harus konsultasi lagi ke Jakarta. Dan ada aneka kepentingan di Jakarta yang ikut menginterupsi otonomi tadi gitu. Nah, contoh terakhir ini ya, Bung Andi pasti akrab dalam dunia tambang. Dulu dalam otonomi, pakai kebijakan otonomi itu kewenangan tambang itu izin tambang ada di daerah. Sekarang ditarik kembali ke Jakarta. Itu bikin ribut orang Indonesia Timur juga tuh. Ini Jakarta bilang lepas kepala pegang ekor. Seperti itu ya, kira-kira. Jadi menurut saya polemiknya memang ini dilema yang harus kita terus-menerus kita suarakan dan kita cari pemecahan bersama gitu. Kita harus berpikir positif ya. Kelemahan itu ada juga di pusat, tapi juga ada di daerah. Tadi daerah saya kira Bung Adi bagus itu. Persoalan utama kita di SDM. Jadi walaupun kita diberikan kewenangan yang cukup untuk mengelola sendiri kebijakan di daerah, disertai tunjangan anggaran yang cukup, tetapi kalau SDM-nya belum memadai, itu akan jadi problem. Kita lihat begitu banyak kepala daerah yang mismanagement. Ada sebagian bahkan masuk penjara gitu. Ini kan problem mismanagement ini. Dan sumbernya persoalan pokoknya ada di SDM. Saya kira di Papua begitu. Jadi kalau kita tanya teman-teman di Papua, mereka bilang ya anggaran sudah cukup, tapi kan yang mengelola itu kan para pejabat. Ini luar biasa ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami supaya Suara Indonesia Timur bisa berkarya dan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk Indonesia Timur. Nah ini
Kembali lagi ke ini Om, ini sebentar lagi nih pilkada. Tadi kan undang-undang otonomi daerah yang dirancang oleh teman Om Pak Alyas Rashid gitu ya. Harapannya besar. Saya guru besar saya di Universitas Indonesia, Pak Hikmahanto Juwana, pernah bilang bahwa sebenarnya roh otonomi daerah itu mantap, bagus gitu. Terinspirasi dari di Amerika ada negara bagian ya, yang memiliki kewenangan sendiri mengatur negara Federal bagian. state. Ya, federal state. Tapi kita ini kan bukan negara federal. Ya, kita negara kesatuan. Ya. Nah, memang ada beberapa yang offside Ya, betul. di otonomi daerah ini, sehingga orang bilang otonomi daerah itu menciptakan raja-raja kecil. Ya. Ya. Kadang-kadang bupati juga bisa besar kepala dengan gubernur, dipanggil gubernur dia nggak mau datang, gubernur juga bisa dalam tanda kutip ya melawan kebijakan pemerintah pusat dan hal-hal yang lain lah ya, yang ini. Nah, kalau sedikit kita ke arah politis, Om tertarik nggak untuk jadi gubernur? Saya kira tidak. Pertama faktor usia. Orang seumur saya tidak mungkin aktif lagi. Tapi berandai-andai nih Om ya, apa yang ideal menurut Om ya, untuk seorang gubernur di wilayah Indonesia Timur? Ya. Jadi kalau misalnya Om jadi gubernur, atau harapan Om terhadap para gubernur, para bupati yang di kawasan Indonesia Timur ini, dengan yang Om bilang tadi kekayaannya, harapan Indonesia ada di Timur, kemudian tanggung jawab yang begitu besar terhadap sumber daya alam yang dibebankan kepada mereka. Kira-kira mereka ini harus ngapain supaya Indonesia Timur ini menjadi lebih baik? Jadi begini ya, ketika paket undang-undang otonomi itu dibuat, yang ada dalam pikiran para perancangnya itu tadi, kita memberikan kewenangan yang cukup kepada daerah untuk dia mengelola sendiri sumber daya alam yang ada di daerahnya sesuai dengan kebutuhan spesifik lokal gitu. Nah dulu kan itu semua diatur oleh Jakarta. Itu dalam pikiran idealnya. Gitu. Kalau orang hukum bilang original intensnya itu. Original intens. Maksud awalnya itu. Nah nanti setelah undang-undang itu berjalan baru kita evaluasi. Ternyata banyak kekurangannya juga gitu ya. Dan itu wajar. Tadi dulu titik awal pemberian kewenangan itu di kabupaten. Daerah tingkat 2 gitu. Ini konsepsi awal dari Pak Alyas Rashid dan tim yang membuat mendesain undang-undang paket undang-undang itu. Yang terjadi kemudian antara bupati dan gubernur itu sering tidak sinkron gitu. Bupati merasa kewenangan ada sama dia. Gubernur ini kan hanya perpanjangan tangan pusat di daerah. Gitu. Nah ini yang saya kira secara undang-undang harus juga diperbaiki ke depan gitu. Bagaimana relasi gubernur dan bupati gitu. Jadi kan dalam praktek, kalau itu dana konsentrasi yang langsung dari pusat ke daerah, bupati-bupati itu langsung dia tidak pernah berkonsultasi ke gubernur, dia langsung ke Jakarta gitu, ketemu menteri gitu. Dan ini kan secara etika pemerintahan kurang baik. Betul. Bagaimanapun pembangunan dalam satu provinsi itu harus terintegrasi, sinkron antara satu kabupaten dengan kabupaten lain gitu. Ini sekarang tidak, masing-masing bupati jalan sendiri. Ketika ada kepentingan yang menyangkut daerah, dia datang ke gubernur. Dalam banyak hal dia bypass gubernur, dia langsung ke pusat. Jadi ini juga satu kelemahan dari desain undang-undang itu. Ini yang saya kira ke depan juga. Jadi menurut Om ini undang-undang otonomi daerah harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Kita harus mencari relasi yang baik, bagaimana relasi yang tepat antara gubernur dan bupati gitu. Di mana titik berat otonomi itu kalau kita baca pada awalnya Pak Alyas Rashid dan itu ada di daerah tingkat 2 gitu. Tetapi bagaimana hubungan antara bupati dengan gubernur itu harus dipikirkan. Harus diatur lagi. Lalu gubernur ke pusat gitu. Pusat juga kadang-kadang terlalu mengatur daerah. Gitu. Itu disebut otonomi setengah hati gitu. Nah ini hal-hal yang masih harus ditata ulang di desain perundang-undangan kita dan termasuk nanti kebijakan polisi gitu. Ini yang saya kira PR yang masih harus dikerjakan terus. Nah ini bagi kita Indonesia Timur ini penting. Karena Indonesia Timur ini tadi ya, kan Bung Andi sudah sebut, suatu wilayah secara geografis sangat luas dan sangat beragam, kultur dan corak masyarakatnya gitu. Mengelola provinsi di Papua itu beda dengan di Maluku. Maluku itu kepulauan.
Iya. Dia karakter provinsi kepulauan. Satu gubernur di Maluku itu sampai 5 tahun masa jabatannya belum tentu dia bisa mengelilingi seluruh wilayahnya. Kompleks sekali itu persoalannya. Iya. Papua daerah pegunungan. Masalah transportasi menjadi. Jadi ini masing-masing kita harus mendesain ke depan kebijakan bagaimana masing-masing daerah ini. 2 hal. Pertama, ada guidance pusat yang bisa memberikan petunjuk yang cukup baik, tetapi ada ruang kreativitas bagi pejabat di daerah. Oke. Dan dia bisa berani mengambil eksekusi sesuai dengan konteks daerahnya. Ini problem kita, ini kita belum ketemu ini. Guidance dari pusat dan ruang kreativitas bagi gubernur-gubernur di daerah, kepala daerah. Itu yang harus diformulasi ulang dalam undang-undang otonomi daerah. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, kita sampai di penghujung perbincangan. Sebenarnya ini makin menarik ya, dan mungkin kita akan undang lagi beliau 1 atau 2 kali karena beliau ini memang basicnya adalah seorang penulis ya, yang memiliki ide-ide dan hal-hal yang menarik untuk kita ulas, dan tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini bisa seluruh isi kepala beliau bisa dikuras gitu ya. Menarik ya. Jadi teman-teman, mari saya ajak subscribe, like, dan komen di kolom komentar untuk perbaikan channel ini ke depan. Ini yang bisa kami sampaikan pada akhir acara ini, Suara dari Timur. Terima kasih Om Manuel bersedia meluangkan Ini perbincangan tahap awal ya. Ini perbincangan tahap awal. Masih garis besar nanti. Ya. Semoga dalam siaran berikut itu. Ya, dan teman-teman, kita akan mengundang juga tokoh-tokoh yang hebat lainnya dari Indonesia Timur. Jadi mohon dimaklumi, channel ini tidak bermaksud mengkotak-kotakan antara Barat dan Timur, tapi ini adalah ide bagaimana supaya suara dari Timur atau aspirasi dari Timur ini bisa dikanalisasi. Ya, kira-kira bahasanya itu ya. Betul. Dikanalisasi supaya betul-betul ada perimbangan dan didengarkan juga oleh pusat gitu ya, karena biar bagaimanapun kami orang Indonesia Timur bagian dari Indonesia, katong Indonesia, torang Indonesia. Nah, jadi kita semua torang semua basudara. Terima kasih. Salam dari kami, Suara dari Timur pamit undur diri. Like, komen, dan subscribe-nya ditunggu. Ini ngomong subscribe susah sekali Indonesia Timur. Ngomong subscribe. lidah papedanya dan suka ini. Hah? Sudah disong. Nggak apa-apa. jadi ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita semangat. Sampai ketemu di episode yang akan datang.